Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman sekalian. Apa kabarnya? Semoga dilindungi oleh Tuhan semesta alam, Tuhan kita bersama. Semoga teman-teman selalu diterangkan dalam setiap langkahnya dan selalu disehatkan agar bisa mengikuti setiap aktivitas dengan lancar. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu pada pertemuan ke-6 pada mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, pada pertemuan ini teman-teman, kita nanti akan membahas dan menggali dan mengupas secara sederhana terkait apa sih sebenarnya esensi dari sila kedua, yakni yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan udah kemarin, sorry. Ya, kita akan ngebahas tentang esensi-esensi penting dari apa sih itu sebenarnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kadang orang kalau misalnya mengerjakan soal-soal CPNS atau soal-soal tes wawasan kebangsaan, kadang suka bingung terkait pemaknaan sila kedua dan kelima, karena kedua-duanya itu bawa konsep yang sama, yakni keadilan. Nah, bedanya apa? Nanti akan teman-teman bisa simpulkan setelah kita ketemu juga pada pembahasan esensi sila kelima tentang keadilan sosial. Nah, cuman untuk hari ini kita akan membahas pelan-pelan tentang esensi dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, teman-teman, berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua, berarti juga berbicara tentang apa sih itu sebenarnya humanisme. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman belum pernah mendengar atau kurang familiar dengan terminologi humanisme sendiri. Nah, apa kaitannya dengan sila kelima? Sila kedua, sila kelima, sorry. Kurang fokus ini. Apa kaitannya dengan sila kedua? Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu apa sih sebenarnya humanisme itu sendiri. Humanisme kata dasarnya, ya teman-teman pasti sudah bisa menebak, yakni human. Human adalah istilah Inggris dari manusia. Nah, jadi humanisme ini berarti berbicara tentang ada manusia, ada isme. Nah, apa sih maksudnya? Yuk kita gali. Tapi sebelum itu, saya akan sertakan dulu pengertian-pengertian penting dari beberapa pakar yang kiranya paling ringan lah. Jadi saya carikan yang paling ringan supaya teman-teman bisa dengan mudah memahami apa sih itu sebenarnya humanisme. Darsono menyebutkan bahwa humanisme adalah pemahaman yang muncul untuk mengangkat, kemudian meninggikan, dan menempatkan harkat, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan pada tempat semestinya. Apa maksudnya? Kita masuk dulu pada beberapa arti menurut Bagus. Humanisme juga memiliki arti menganggap individu rasional sebagai nilai akhir paling tinggi. Yang kedua adalah menganggap individu sebagai sumber nilai terakhir. Dan ketiga adalah mengabdi pada pemupukan perkembangan kreatif dan perkembangan moral individu secara rasional. Nah, teman-teman, kondisi kita sekarang ini, kondisi kemanusiaan kita sekarang ini mungkin belum sempurna. Toh masih ada penindasan di negara lain. Bahkan mungkin di Pulau Jawa sendiri masih ada kasus-kasus merendahkan orang lain itu masih ada. Kehidupan sehari-hari kita juga pasti sering menemukan bagaimana orang membuli orang lain, bagaimana orang trolling orang lain, sehingga orang lain tersebut merasa tersinggung dan lain sebagainya. Yang paling dimusuhi oleh humanisme itu adalah wujud perendahan diri dari seorang manusia terhadap manusia lain. Ya. Nah, kondisi kita sekarang ini sebenarnya tidak begitu saja muncul dan berkembang dengan cara-cara damai, tidak, teman-teman. Teman-teman yang mungkin pernah belajar agama pasti pernah melihat bahwa atau pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai pencerah. Loh, kenapa bisa dibilang sebagai pencerah? Memang sebelumnya segelap apa? Sebelum kedatangan Nabi, teman-teman, saya ambil satu contoh, perempuan itu menjadi makhluk kedua.
perbudakan itu masih merajalela, dan lainnya dan seterusnya. Nah, Nabi datang kemudian pelan-pelan mengangkat derajat dua subjek tersebut, mulai dari perempuan dan juga budak-budak. Perempuan, Islam sangat menghormati perempuan. Ya enggak? Kita sepakat kan bahwa Islam sangat menghormati perempuan. Nah, Nabi Muhammad SAW datang membawa konsep yang matang tersebut, bahwa perempuan itu adalah ibu, perempuan itu harus dihormati, perempuan itu adalah pusat peradaban, dan lain sebagainya. Perbudakan juga kemudian dibahas. Sampai sekarang dalam Quran perbudakan itu masih dibahas, walaupun realitanya sekarang perbudakan secara kasat mata itu hampir bisa dipastikan hilang. Terminologi budak ya, dengan sistem-sistem yang dilakukan pada masa Nabi itu mulai hilang. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa perbudakan zaman Nabi itu manusia tuh dibeli udah kayak beli barang. Ketika beli barang, manusia itu mengabdi kepada tuannya, ya udah, nggak ada gaji bulanan, nggak ada apa, yang penting kasih makan, udah selesai. Budak pokoknya. Nah, sekarang konsep seperti itu kan hampir bisa dipastikan tidak ada, karena ada pergeseran nilai-nilai bahwa kemanusiaan kemudian dijunjung tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu satu contoh. Nah, contoh lain juga di Amerika Serikat, teman-teman, masyarakat kulit hitam itu sejak dulu banyak mengalami kasus rasialisme. Jika teman-teman nonton film Gang of the New York, itu teman-teman bisa melihat bahwa orang-orang hitam, orang-orang negro itu dulu sampai-sampai digantung di tengah jalan karena orang-orang nggak suka tuh normal. Atau selain Gang of New York, teman-teman juga wajib nonton 12 Years of Slave. Itu bintangnya Lupita Nyong'o. Nah, itu juga diceritakan bagaimana teman-teman atau orang-orang kulit hitam, walaupun dia terdidik, ketika dia diculik dan tahu-tahu dirantai, dia sudah masuk budak orang, dijual orang. Padahal dia orang-orang terdidik. Wah, itu ngeri. Film itu ngeri banget. Jadi memang, kulit hitam benar-benar jadi masyarakat kelas 2, bahkan kelas terendah. Per masa ke masa kemudian muncul tokoh-tokoh seperti Martin Luther King, kemudian juga tokoh-tokoh seperti Malcolm X, kemudian juga Muhammad Ali atau Cassius Clay juga memperjuangkan teman-teman kulit hitam dan juga teman-teman Muslim di Amerika Serikat. Nah, kemudian terdapat pergeseran nilai sampai akhirnya orang-orang kulit hitam perlahan diterima di Amerika Serikat. Puncaknya, presiden dari kulit hitam pertama kemudian terpilih, yakni Barack Obama. Beberapa pakar menilai bahwa itu merupakan puncak atau wujud dari diakuinya kemanusiaan di tanah Paman Sam. Nah, kemudian di sini gimana? Negara kita punya tidak 100% bersih ya dari kasus-kasus rasialisme. Teman-teman juga bisa nanya deh sama teman-teman Papua gimana mereka kadang merasa didiskreditkan oleh umpatan-umpatan yang kurang enak di telinga. Selain itu juga ada contoh-contoh lain, banyak contoh lain di mana kemanusiaan itu, nilai-nilai kemanusiaan itu berproses dari yang sebelumnya rasialis, kemudian banyak menimbulkan ketidakadilan, pelan-pelan kemudian mulai bergeser nilainya. Indonesia sendiri pernah mengalami bagaimana rasialisme itu terjadi. Bangsa kita, teman-teman, bangsa Indonesia di awal abad ke-20 itu dilarang menggunakan bahasa Belanda. Bahkan ada konsep kemurnian bangsa Belanda. Nah, itu kemudian di sisi lain men-trigger teman-teman pergerakan untuk membuat konsepsi negara baru, membuat konsepsi rasa nasionalisme yang sama lewat Sumpah Pemuda sampai puncaknya kemudian proklamasi tahun 1945. Kita juga pernah mengalami rasialisme oleh kolonialisme Barat pada saat itu. Nah, humanisme merupakan konsepsi yang datang dengan menganggap bahwa nilai kemanusiaan itu harus ditempatkan pada tempat yang semestinya. Tidak ada perbedaan, bahwa semua manusia itu sama,
mengangkat, meninggikan, dan menempatkan harkat, martabat. Dan yang paling penting, teman-teman, humanisme itu menganggap individu yang rasional atau berpikir rasional itu sebagai nilai akhir yang paling tinggi. Bukan dari warna kulitnya, bukan dari harta yang dimilikinya, juga bukan dari backupnya siapa saja, tapi itu menganggap individu rasional atau individu yang think logically, atau individu yang smart sebagai nilai akhir yang paling tinggi. Nah, kemudian teman-teman, Frans Magnus Suseno pernah menyampaikan bahwa humanisme adalah dijunjung tingginya manusia universal, atau manusia universal itu merupakan dijunjung tingginya manusia yang menjunjung tinggi kesamaan hak dan kewajiban yang melewati batas suku, agama, ras, dan antar golongan seperti yang saya ceritakan. Ya. Nah, teman-teman, ini merupakan nilai-nilai humanisme. Yang pertama adalah rasional yang beradab. Nah, apa maksudnya? Artinya, teman-teman, setiap pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, kemudian penentuan pilihan harus berpatokan pada akal budi manusia. Segala sesuatu yang tidak masuk akal mereka akan dihindari. Artinya artinya manusia itu didorong untuk berpikir rasional. Pengambilan keputusan harus pada akal budi. Nggak bisa asal-asalan. Misalnya saya mau pergi ke Jakarta. Dah zaman Nabi mah nggak ada mobil, nggak ada motor. Udah aja lah, saya mau nyari onta. Nah, itu pilihan yang tidak berpatok pada akal budi. Itu giroh yang ugal-ugalan. Nah, segala sesuatu yang tidak masuk akal wajib dihindari oleh orang-orang yang memiliki nilai pegangan humanisme. Nah, yang kedua adalah bebas bertanggung jawab. Artinya, manusia dapat menjadi pribadi seutuhnya apabila dirinya tidak berada di bawah kungkungan sesuatu. Kebebasan merupakan yang utama, namun tetap terikat pada tanggung jawab sosial. Nah, ini yang paling penting, bebas bertanggung jawab. Bukan berarti saya, pecinta K-pop misalnya, saya berhak membakar semua poster-poster anime. Bukan berarti saya penyuka musik metal, saya kemudian membubarkan konser-konser dangdut. Memang kita semua bebas berargumen, kita semua bebas mengekspresikan diri, tapi apakah kemudian kebebasan kita itu mencederai orang lain, itu yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah menghormati orang lain. Seseorang dapat dikatakan memiliki sifat humanis ketika orang tersebut memposisikan orang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain, memposisikan manusia secara beradab. Nah, itu yang dimaksud dengan memposisikan manusia secara beradab, yakni memposisikan orang lain sebagaimana layaknya manusia. Nah, gagasan humanisme di Indonesia itu, teman-teman, sebenarnya sudah muncul pada awal-awal atau pasca berdirinya organisasi-organisasi penting, seperti misalnya Syarikat Islam, yang ingin mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat Islam dan terbebas dari kungkungan penjajahan. Kemudian juga ada Budi Utomo yang ingin mengangkat derajat masyarakat Jawa setinggi-tingginya melalui pendidikan, dan lainnya, dan seterusnya. Nah, pasca proklamasi, konstitusi secara resmi mencantumkan nilai kemanusiaan sebagai bagian cita-cita bangsa. Nah, yang terpenting teman-teman, yang perlu digarisbawahi, perlu dibold oleh teman-teman, wujud dari kebangkitan humanisme di Indonesia ialah diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak asasi manusia. Nah, itu yang penting. Artinya teman-teman sudah bisa mengukur ya kapan humanisme itu benar-benar dijalankan di Indonesia. Wujud dari kebangkitan humanisme itu ialah diwujudkannya hak asasi manusia. Tapi nanti akan saya ceritakan tentang bagaimana perjalanan HAM di Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk kepada esensi sila yang kedua. Mari kita mulai poin pertama. Apa sih poin pertama esensi sila kedua? Yang pertama adalah jelas mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban.
Sila kedua mendorong kita mengakui orang lain, mengakui eksistensi orang lain tanpa melihat warna kulit, tanpa melihat latar belakang ormas, tanpa melihat latar belakang partai politik, tanpa melihat siapa orang tuanya. Ya. Sila kedua itu mengakui persamaan derajat. Semua sama di mata Tuhan, yang membedakan hanya ketakwaannya. Nah, karena sila kedua itu seperti yang saya ceritakan merupakan saudara adik kakak dengan sila pertama, artinya istilah tersebut juga jangan dikesampingkan. Semua sama di mata Tuhan. Yang membedakannya hanya ketakwaan. Semua orang itu punya hak yang sama, baik hak untuk hidup, hak untuk mendapat penghasilan, hak untuk mencari uang, sama aja ya, mendapatkan penghasilan. Kemudian hak untuk mendapatkan rasa aman, setiap manusia Indonesia berhak untuk itu. Ada juga hak untuk menikah, hak untuk mencintai, hak untuk terbebas dari rasa sedih. Semua manusia itu punya hak yang sama. Tapi tidak cuma hak, semua manusia Indonesia juga punya kewajiban yang sama. Jika satu orang itu wajib membela negara, maka orang lain juga punya kewajiban yang sama. Jika satu orang itu punya kewajiban mengkarantina diri sendiri ketika pulang dari luar negeri, maka orang lain juga yang pulang dari luar negeri harus punya hak yang sama. Harus punya kewajiban yang sama. Nggak bisa karena dia influencer, nggak bisa karena dia TNI, nggak bisa karena dia anggota DPR, pulang dari Turki, pulang dari Amerika Serikat, pulang dari Malaysia, pulang dari Islamabad, Pakistan, dia kemudian nggak mau karantina atau karantinanya cukup 3 hari aja. Nggak bisa teman-teman kayak gitu. Ya, nggak bisa gimana-gimana. Nah, persamaan kewajiban juga merupakan hal yang dijunjung tinggi dalam sila kedua. Kan jelas, adil dan beradab. Nah, itu juga masuk dalam ekspresi adil dan beradab. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Itu untuk esensi yang pertama. Nah, esensi yang kedua, teman-teman, adalah saling mencintai sesama manusia. Tidak ada satu orang pun yang berhak menghalangi orang lain untuk mencintai orang lain secara legal ya. Paham nggak maksudnya? Jadi nggak boleh ada seorang pun yang misalnya saya nggak suka nih si A saling menyayangi dengan si B. Kemudian saya mengajukan ke pengadilan bahwa si A dan si B ini tidak boleh dipersatukan. Karena apa ya? Saya nggak suka. Nggak bisa kayak gitu. Ya. Karena saling mencintai sesama manusia itu dilindungi oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah tapi Pak, kalau misalnya saya punya suami, tapi saya juga cinta dengan suami orang, apakah itu juga dilindungi oleh sila kedua? Kurang ajar atau mana-mananya. Kan saya bilang tadi, saling mencintai sesama manusia secara legal, secara wajar, dan secara normal. Artinya ya, yuk nggak usah lain-lain deh dengan cinta suami orang, ngaco itu namanya. Nah, kembali ke pendapat bahwa sila ke-1 dan sila kedua itu saling berkaitan. Boleh kita mengekspresikan cinta, tapi diatur nggak? Bolehin nggak dalam agama bahwa mencintai suami orang itu diperkenankan, diperbolehkan? Kan enggak. Saya jamin 100% agama manapun mesti melarang. Mau istilahnya yuk pakai hashtag love wins lah, mau istilahnya lu pakai istilah apalah, mencintai suami orang, mencintai istri tetangga itu adalah hal yang sangat keliru, teman-teman. Bahkan dalam Islam disebutkan bahwa selingkuh dengan orang lain dosanya itu, koreksi saya kalau saya salah, selingkuh dengan orang lain itu dosanya lebih kecil daripada dosa dengan selingkuh dengan tetangga. Karena apa? Karena dampak yang dihasilkannya lebih besar, omongannya lebih besar, dan lain sebagainya. Itu maksudnya bertanggung jawab dengan kebebasan yang kamu punya. Cintai aja sama wajar. Atau ada yang jomblo, deketin. Kalau enggak, ya udah jangan dipaksa. Ya, jangan diteror. Masa kamu nggak mau dengan aku? Emang kamu nggak mau
emang mama kamu nggak mau punya menantu seperti aku TNI, maksa neror ya jangan. Sewajarnya saja ketika kamu mencintai seseorang, orang tersebut juga cinta, ya oke, silakan kolaborasi. Tapi kalau satu udah nggak cinta, wah ini berarti tantangan buat dia mau menguji seberapa jauh perjuanganku, ngaco eta namanya. Takutnya malah jadi annoying. Tapi ada juga kan perempuan yang ya kalau misalnya serius deketin dong, ini toksik gitu. Anda jangan memainkan perasaan orang lain. Cinta itu bukanlah sesuatu yang seringan dan semudah itu dipermainkan. Cinta bukanlah sebuah yang bisa perjuangan terhadap cinta itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur indikatornya. Kalau dia serius, ya harusnya dia mau dong berjuang. Perjuangan orang kan beda-beda ya. Bisa jadi orang tersebut sudah memberikan seluruh yang dia punya. Dan batasannya sampai situ. Karena kemampuannya cuma sebatas itu. Bisa jadi orang lain yang menurut kamu memberi banyak kemalahan, itu memberikan 10% dari yang dia punya. Tapi bisa jadi juga orang yang hanya memberikan misalnya hal yang menurut kamu remeh, dia sudah memberikan semua yang dia miliki atau 100% yang dia miliki. Kita nggak pernah tahu. Ya. Itu. Hanya silakan. Saya nggak pernah tuh melarang misalnya TNI atau polisi dekat sama keperawatan. Nggak boleh. Ya sok-sok aja, itu silakan. Dampak dari film apa sih itu yang Korea tuh? Yang Descendant of the Sun, jadi rame-rame tentara dan keperawatan. Haram nggak? Enggak, silakan. Salah satu mampu, silakan. Tapi yang salah itu ketika seorang perawat nggak mau nikah sama siapa-siapa, yang penting mau sama tentara. Sampai umur 35 dia menanti terus pengen dengan tentara. Sampai umur 50 dia menanti terus tentara yang datang ke rumahnya, liur. Ya. Saling mencintai sesama manusia pada prinsipnya dilindungi oleh Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Teman-teman pasti udahlah belajar ya di SD bahkan atau mungkin SMP tentang apa sih itu sebenarnya tenggang rasa. Buat teman-teman yang nggak tahu, tenggang rasa itu pada prinsipnya adalah suatu sikap dalam ucapan atau perbuatan yang mencerminkan sikap menghargai orang lain, tenggang rasa. Ekspresi penghormatan itu bisa dilihat dari ucapan, kemudian perbuatan, dan juga tingkah laku. Sekarang sering disebut sebagai respect. Respect merupakan sikap tenggang rasa. Respect terhadap skill orang lain, respect terhadap pilihan orang lain, itu yang disebut sebagai tenggang rasa. Yang kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Apa maksudnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan? Yaitu tadi, you jangan rasis. You jangan ngebeda-bedain orang gara-gara fisik. Ya enggak? Wah, yang cantik mah hidupnya serba mudah. Oh, cuman catcalling mah nggak apa-apa lah. Kalau cakep mah ya bungkus aja. Nah, itu tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, teman-teman. Jauh dari kata menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, membeda-bedakan orang. Cuman kalau ada orang ya genit sama aku pasti polisikan, soalnya itu pelecehan. Jadi giliran ada yang cakep, ya nggak apa-apa lah, cuma bercanda kali gitu aja, baperan. Nah, itu diskriminatif seperti itu tuh yang ngeselin. Ya. Atau contoh lain misalnya, kalau misalnya dalam pelayanan, teman-teman melakukan pelayanan, misalnya, oh ini anak Haji Bardan, kasih fasilitas, oh silakan, masukin di formulirnya, saya aja yang isi ya, ini, oh pokoknya dilayani. Tapi kemudian jika ada
orang antah berantah kemudian datang ingin meminta pelayanan, nggak dilayani, ini main cuma, itu juga jauh dari menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Teman-teman jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan menggunakan istilah jangan baper untuk sembunyi dari tingkah laku teman-teman yang jahat. Paham nggak maksudnya? Kayak misalnya Anda trolling, terus Anda ngejek, terus ke orang, giliran orangnya marah, baper banget, bercanda kali. Nah, teman-teman perlu paham bahwa bercanda itu ketika orang yang mengejek dan orang yang diejek sama-sama tertawa dan sama-sama senang. Ya, bercanda itu ketika orang yang melemparkan feedback itu happy dan yang menerima juga happy, tertawa. Itu baru bercanda. Kalau orang bercanda, orang ngejek dan lain sebagainya, tapi orangnya kesinggung, lawan bicaranya kesinggung, itu mah bukan bercanda, itu mah namanya menghina. Itu jadi Anda jangan sekali-kali Anda pengecut bersembunyi di balik kalimat jangan baper, cuma bercanda gitu aja baperan, itu bahaya tuh yang itu. Kepekaan teman-teman secara sosial juga harus mulai dipancing mulai dari sekarang. Ya, harus mulai dipancing dari sekarang. Jangan sekali-kali teman-teman, mungkin teman-teman pernah seperti itu, tapi tolonglah per hari ini teman-teman jangan lagi deh menggunakan kalimat-kalimat tersebut untuk menjahati orang lain atau untuk bersembunyi. Ketika orang tersebut marah baru ngomong ke orang lain, baperan siapa malah jangan diajak bercanda, baperan dan lain sebagainya. Kacau Anda kalau seperti itu. Ya, tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, yang kemudian adalah juga berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini sih yang sulit ya di negeri Wakanda seperti ini. Ketika ada orang berbuat salah, ketika kita rekam atas nama keadilan, kita malah dituntut balik oleh Undang-Undang ITE. Ya kan? Rada repot juga sekarang kalau berani membela kebenaran. Kita mergokin orang, misalnya ngerekam atasan kita prostitusi di hotel. Ketika si atasan Anda melaporkan balik karena Anda merekam tanpa izin, kena Undang-Undang ITE, kita yang dipenjara. Pernah ada kasus vlogger, namanya saya lupa, dia bikin konten di mana dia memblow up isu-isu atau hal-hal yang berkaitan dengan korupnya polisi. Karena dia berangkat dari ujaran Kapolda pada saat itu, Kapolri pada saat itu, bahwa ketika kamu bertemu dengan polisi yang berbuat salah, rekam dan laporkan. Nah, makanya si vlogger itu kemudian menjalankan hal tersebut. Sekarang di penjara, gara-gara konten, Anda bisa bayangkan. Ngebela nggak tuh yang ngomong kayak gitu? Si Kapolrinya ngebela nggak tuh? Nggak ada ngebela kayak gitu. Ya. Kemudian sekarang rame kan di Twitter tuh, nggak sekarang ya, kemarin-kemarin rame tuh di Twitter salah satu netizen shit posting tentang bisa nggak semua polisi itu diganti aja dengan Satpam BCA. Kita yang bukan polisi kan setuju-setuju aja ya, karena kita semua tahu bahwa Satpam BCA itu ramahnya bukan main, pelayanannya sangat baik, gercep atau gerak cepat dan lain sebagainya. Dia diteror sama polisi-polisi, sama tam-tama yang muda tuh kayak di DM, bahkan diteror. Diterornya nggak main-main, bahkan sampai penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Lu mau ngatur polisi dan lain sebagainya. Nah, makanya sulit untuk menjalankannya, tapi harus teman-teman, nggak bisa kita sebenarnya takut membela kebenaran tuh nggak boleh. Toh kita khalifah kan di muka bumi, ya tugas kita itu membela kebenaran. Ada kezaliman kita harus berantas. Takut ya gimana, harus. Anda pikir aktivis-aktivis yang diculik dulu tidak takut? Anda pikir pejuang-pejuang tentara-tentara yang berperang itu tidak takut? Takut, mereka juga sama. Cuman mereka berani untuk atas nama kebenaran dan keadilan, mereka berani untuk itu. Makanya untuk para pejuang, thank you for your service.
juga untuk teman-teman dari kalangan sipil seperti wartawan dan lain-lain sebagainya, atau aktivis anti korupsi yang berjuang atas nama kebenaran dan keadilan, tapi kemudian dipersekusi dan lain sebagainya. Angkat topi untuk semuanya, karena semua sudah berani mengamalkan sila kedua, yakni berani membela kebenaran dan keadilan. Nah, ini nih yang paling penting dari sila kedua, yakni bersikap adil, bahkan adil sejak dalam pikiran. Waduh, ini nih yang repot nih, ya nggak? Kadang kita gini, teman-teman, maksudnya adil sejak pikiran. Kita kadang ringan ya ngejek BTS, kita kadang ringan ya ngejek K-pop, kita kadang ringan ya ngejek anime, atau kemudian ngejek apa lagi. Yang ngejek banyak hal. Tapi kemudian ketika Persib kita dihina, aduh ngamuknya kayak apa ya? Padahal esensinya sama. Menghina itu nggak boleh. Ya. Standar ganda dong kalau gitu. Aing ngehina, bisa Ari dihina marah. Nah itu. Orang-orang BTS Army berhak marah karena itu adalah nilai yang dia perjuangkan. Mungkin teman-teman boleh tertawa buat yang nggak suka BTS. Tapi bagi teman-teman BTS Army, Jungkook, V, dan lain sebagainya itu merupakan idol mereka, dan bagi mereka itu layak diperjuangkan. Ya sama kok kayak Persib, sama kok kayak Persija, kayak The Jack. So, nilai kan yang kalian bela. Anda bisa bayangkan kalau misalnya K-pop itu menghina The Jack. Wow, The Jack pasti ngamuknya kayak apa, bahkan bisa dicari sampai ke rumah-rumah. Nah, teman-teman, itu yang nggak adil. Ataupun sebaliknya. Teman-teman kalau ada yang ngejek BTS, di-doxing, datanya kemudian di blow up, oh ini ternyata kerja di sini, anaknya di sini. Nah, Anda sama aja dong berarti dengan orang-orang yang tidak terpuji mengejek BTS. Itu yang dimaksud dengan tidak adil sejak dalam pikiran. Adil sejak dalam pikiran itu adalah ketika kamu nggak suka terhadap sesuatu, tapi kamu berusaha menahan diri. Lihat sisi lainnya, bahwa ternyata ada sisi baik dari apa yang menjadi atau melatar belakangi insan tersebut berekspresi seperti itu. Saya contoh lagi, misalnya kita semua benci dengan apa yang dinamakan PKI, ya kan? Kita benci dengan apa yang dinamakan PKI karena pemberontakannya pada tanggal 30 September. Tapi kemudian ada tukang sablon diciduk, ada tukang jahit, ada tukang nari diciduk gara-gara PKI. Terus kita diam aja gitu. Nah, itu nggak adil dalam pikiran teman-teman. Benci kepada suatu hal bukan berarti kebencian itu menjadi konfirmator untuk teman-teman berbuat jahat. Ya. Bukan berarti ketika teman-teman benci terhadap The Jack, ada The Jack misalnya di Jalak Harupat dipukulin sampai mati, teman-teman membenarkan tindakan itu. Salah, teman-teman. Bukan berarti ketika Anda XTC, di mana-mana Anda ikut kajian keislaman dan lain sebagainya, Anda percaya bahwa membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia, tapi di sisi lain ketika ada briges lewat depan sekre XTC dipukulin sampai mampus, Anda puas. Itu nggak adil sejak dulu. Itu standar ganda namanya. Ya. Itu yang dimaksud adil sejak dalam pikiran. Nah, sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kira-kira teman-teman sudah belum menjadi manusia seutuhnya? Mungkin itu yang sulit ya, teman-teman. Tapi semoga dari pertemuan ini kita bisa kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, kita bisa menjadi manusia yang tidak bertindak standar ganda, kita juga bisa menjadi manusia yang bisa menahan diri untuk mengejek suatu hal, bisa menahan diri untuk menghakimi suatu hal, dan bisa berani membela kebenaran dan keadilan. Demikian teman-teman untuk perkuliahan hari ini. Semoga teman-teman tidak bosan, semua kuotanya terganti oleh amal ibadah yang melimpah, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat supaya kita semua mendapatkan manfaat yang sama. Saudara dapat ilmu, saya dapat pahala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.